Shalom. Hari ini kita akan belajar mengenai gereja yang sejati. Mengapa saya beri topik gereja yang sejati? Berarti secara logika kan berarti ada gereja yang tidak sejati, kira-kira begitu ya. Nah, ada satu kutipan di dalam Wahyu pasal yang ketiga, di mana Yesus memberikan peringatan, Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada Yohanes bahwa ada sekelompok jemaah disebut jemaah iblis yang menyusup kepada di dalam gereja. Nah, saya tidak mencoba untuk mengartikan siapa jemaah iblis, tapi paling tidak ada sebuah peringatan, ada sekelompok orang menamakan sebagai jemaat Allah, kelihatannya dari luar kelihatannya sama, tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya mereka adalah bagian daripada jemaat iblis. Nah, ini menariknya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata bahwa di dalam Alkitab memberikan peringatan bahwa berhati-hatilah karena bisa jadi sekelompok gereja yang mereka katakan gereja bukan gereja yang sebenarnya Alkitab maksudkan. Karena itu hari ini penting sekali kita akan membahas tentang gereja yang sejati itu seperti apa. Paling tidak ada beberapa tanda dari gereja yang sejati. Yang pertama adalah begini. Gereja yang sejati itu berdiri di atas ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul. Nah, eh, klaim ini juga harus hati-hati karena yang saya maksud di atas nabi-nabi dan rasul-rasul bukan berarti perorangan juga. Jadi gereja bukan berdiri di atas perorangan atau di atas individu, entah itu nabi, entah itu rasul. Dalam pertemuan sebelumnya saya membahas mengenai definisi gereja. Dan ketika itu saya juga membahas mengenai yang dimaksud dengan nabi-nabi dan rasul-rasul di dalam surat Paulus. Nabi-nabi dan rasul-rasul itu maksudnya adalah secara definisi gereja itu maksudnya adalah gereja sudah ada sejak dalam perjanjian lama dan juga ada dalam perjanjian baru. Maksudnya adalah rencana Allah atas gereja itu bukanlah gereja hanya ada di perjanjian baru atau kita berpikir atau seringkali kita berpikir gereja itu ada karena kesalahan daripada Israel. Israel gagal memenuhi rencana Allah, maka gereja itu ada. Jadi semacam rencana cadangan, bukan demikian. Jadi yang disebut dengan nabi-nabi dan rasul-rasul itu maksudnya adalah rencana Allah bahkan sejak dalam kekekalan akan gereja, tentang gereja, mengenai gereja itu sudah itu rencananya. Jadi bukan rencana cadangan, bukan demikian. Dan yang disebut di atas nabi-nabi dan rasul-rasul jelas itu berbicara mengenai pengajaran-pengajaran mereka. Yang dimaksud dengan ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul itu fokusnya kepada Yesus. Dalam perjanjian lama menubuatkan tentang Yesus, perjanjian baru sebagai penggenapannya. Secara sederhana demikian. Nah, kita kembali lagi ke dasar gereja. Maka dasar gereja sebenarnya bukan didirikan kepada perorangan atau let's say pemimpin gereja tertentu. Karena kita bisa melihat hari-hari ini ada begitu banyak gereja tanda kutip tertentu yang peran daripada pemimpinnya itu sampai dikultuskan luar biasa sehingga saya melihat dan saya mengamati dengan seksama bahwa kewibawaan pemimpin gereja tersebut itu bisa melampaui kewibawaan Alkitab. Nah, ini jadi problem yang patut dipikirkan, patut analisis dan diantisipasi. Kenapa demikian? Karena akan mempengaruhi pertumbuhan gereja, pertumbuhan saudara dan saya sebagai orang beriman. Iman itu penting. Karena saking pentingnya, maka hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Gereja yang sejati adalah gereja yang berdiri di atas ajaran rasul-rasul, ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang dimaksud adalah siapakah itu? Jelas bukan individunya. Kalaupun kita berbicara mengenai individu, saya rasa salah satu individu, gereja berdiri di atas individu adalah, atau person adalah Yesus itu sendiri. Gereja berdiri di atas Yesus. Nah, sekarang saya coba lihat ada satu ayat, suatu firman Tuhan di dalam Matius pasal 16 ayat 17 sampai dengan 19. Ini adalah ayat yang seringkali disalahartikan oleh banyak orang ya, tentang tentang gereja berdiri di atas dasar siapa atau apa gitu ya. Saya akan bacakan di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, ada banyak orang salah paham dengan ayat ini. Dikiranya bahwa Petruslah dasar dari berdirinya gereja. Dikiranya bahwa Yesus mengatakan bahwa di atas Petrus kudirikan gereja, sehingga berbicara kepada seorang manusia, seorang person. Nah, ini problemnya. Kenapa problemnya? Karena pernyataan Yesus bukan demikian.
Di ayat sebelumnya Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku?" Lalu kemudian Petrus membuat pernyataan, membuat jawaban, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Nah, jangan lupa Yesus kemudian mengatakan kepada Petrus, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Jadi bagaimana Petrus bisa mengaku Yesus adalah Mesias, itu adalah pekerjaan Bapa di surga. Pekerjaan Allah sendiri. Jadi Allah meletakkan iman di dalam diri Petrus. Maka jelas kalimat ini bukan menunjuk kepada bahwa gereja akan berdiri di atas Petrus, tapi berdiri di atas pengakuan Petrus. Artinya bahwa pengakuan Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Allah, Yesus adalah penebus, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan. Di dalam pengakuan-pengakuan itulah gereja itu berdiri. Karena itu, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, ayat ini tidak boleh diartikan sebagai legitimasi bahwa seseorang menjadi dasar daripada sebuah gereja. Tidak boleh demikian. Karena di dalam pasal ke-18 dalam Injil yang sama, Matius ayat 18, Yesus mengulangi pernyataan ini. Tapi pernyataan diulang bukan untuk Petrus, tapi untuk semua rasul. Artinya bahwa gereja didirikan di atas pengakuan iman rasul-rasul. Jadi sekali lagi gereja didirikan bukan di atas seseorang. Kalau sekali lagi kalaupun itu disebut dengan individu, person, yaitu Yesus itu sendiri. Nah, karena demikian, maka kesimpulannya adalah gereja itu didirikan di atas pengajaran rasul-rasul akan iman di dalam Yesus Kristus. Nah, itulah gereja yang sejati, karena begitu banyak gereja mengajarkan yang lain. Nah, mari kita maju lagi lebih dalam lagi mengenai poin yang pertama ini. Gereja berdiri di atas ajaran para nabi dan rasul, yaitu tentang iman kepada Yesus Kristus. Kita lebih dalam. Yesus berkata dalam Injil Yohanes, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ketika Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dia berbicara tentang fokusnya adalah aku, personnya, Yesusnya. Nah, kita coba garis bawahi dari poin kebenaran. Akulah kebenaran. Nah, ketika Yesus mengatakan akulah kebenaran, aku adalah person dan kebenaran. Memang kita sering berpikir bahwa kebenaran itu objektif, Pak. Harus objektif, ya, saya tahu. Tapi keobjektifan kebenaran tidak mungkin muncul begitu saja. Di dalam kekristenan, Yesus mengatakan akulah kebenaran. Jadi personnya dia, subjektifnya, Yesusnya. Jadi kebenaran yang dipegang oleh orang Kristen bukanlah sebuah kebenaran yang berbicara mengenai sebuah aturan-aturan mati, aturan-aturan moral saja sekedar, bukan demikian, tapi sebuah relasi. Karena kebenaran itu berasal dari person, yaitu Yesus itu sendiri. Dengan kata lain, gereja sejati itu adalah gereja yang mengajarkan kebenaran, memegang kebenaran, yang memiliki relasi dengan Tuhan. Gereja didirikan di atas relasi dengan kebenaran, dan kebenaran itu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Karena itu, antara ortodoksi, pengajaran, dan ortopraksi tidak boleh dipisahkan. Gereja yang sejati, dia akan mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dan gereja sejati akan mengarahkan pengajaran-pengajaran tersebut untuk dihidupi bersama-sama. Jadi apa yang diyakini di hatinya, yang dapat diterima oleh pikirannya, itu pun yang dilakukan dalam kehidupannya dia. Nah, karena kita berelasi dengan Yesus, maka apapun yang kita pegang, kebenaran kita pegang, yang kita peluk, kita yakini, dan kita lakukan bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai bentuk kasih kepada Allah. Mengapa demikian? Sebab ketika Yesus mengatakan akulah kebenaran, dalam konteks itu, dalam Injil Yohanes, dia sedang berbicara, setelah itu bicara tentang pengorbanan dia. Pengorbanan Yesus dari kayu salib. Dengan kata lain, Yesus mengatakan akulah kebenaran, dan kebenaran itu mengasihi engkau. Artinya bahwa orang Kristen berdiri, gereja sejati akan berdiri pada kebenaran firman Allah, dan kebenaran itu menjadi dasar atas perilaku hidupnya, dan ketika mereka melakukannya, motifnya cuma satu, karena mereka mengasihi Allah, sebab Allah mengasihi gereja terlebih dahulu. Sangat indah sekali, sangat luar biasa. Karena itu gereja yang sejati, dia akan bertekun dalam ajaran. Karena itu dalam Kisah Rasul pasal 2 dikatakan bahwa gaya hidup gereja mula-mula, mereka bertekun dalam ajaran rasul-rasul untuk mengenal Allahnya. Karena kebenaran adalah person, yaitu Yesus itu sendiri. Maka ketika kita belajar tentang kebenaran Yesus, kita sedang mengenal Allah kita. Jadi gereja sejati adalah gereja yang didirikan di atas pengenalan akan Allah. Nah, sayangnya adalah begitu banyak gereja yang bukan mengejar pengenalan akan Allah, bukan mengejar betapa dalamnya kasih Allah, tapi sibuk mengejar kira-kira Tuhan itu bisa kasih apa sama saya. Kira-kira kalau saya punya keinginan ini, Tuhan kasih enggak ya?
Kira-kira kira-kira kalau saya punya masalah ini Tuhan kasih saya jalan keluar enggak ya? Jadi kita sibuk dengan semuanya itu. Saya percaya Tuhan memberikan solusi atas hidup kita. Saya percaya Tuhan itu tahu apa yang kita alami. Dan saya percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi mengikut Kristus, gereja itu didirikan bukan di atas itu semuanya. Gereja didirikan di atas pengenalan akan Allah. Kita mengenal siapa Allah kita. Karena dia telah mengasihi kita pegang kebenaran. Apapun resikonya, kita pegang kebenaran, kita lakukan kebenaran. Karena kebenaran itu telah mengasihi kita lebih dahulu. Sekali lagi, gereja sejati didirikan di atas kebenaran, dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, poin yang kedua, gereja sejati memiliki tanda atau ciri. Yang kedua adalah gereja sejati memiliki atau melakukan sakramen. Nah, ini menarik. Kok ada hubungannya dengan sakramen? Nah, saya akan jelaskan. Apa yang disebut dengan sakramen? Sakramen dari bahasa Latinnya sacramentum, itu artinya disimbolkan. Jadi ada sesuatu yang disimbolkan, dan di balik simbol itu ada makna. Ada sebuah makna. Sekali lagi, sakramen itu artinya ada suatu makna yang disimbolkan oleh sesuatu. Nah, sakramen ini sendiri di dalam Alkitab ada dua yang Yesus langsung mengatakannya untuk diperintahkan untuk dilakukan. Jadi Yesus memerintahkan kita melakukan sesuatu, satu yang dikatakan simbol, dan simbol tadi itu punya makna sesuatu. Nah, Yesus memerintahkan untuk kita melakukan dua sakramen. Yang pertama sakramen baptis, yang kedua adalah sakramen perjamuan kudus. Nah, dengan cepat aja dua sakramen ini saya akan jelaskan. Nah, sakramen baptis ini ketika Yesus memerintahkan untuk dilakukan, ini memang berkaitan dengan penginjilan di dalamnya. Tapi kita akan fokus kepada baptisannya itu sendiri. Apa sih yang disebut dengan sakramen baptis itu? Apa yang disebut dengan baptisan? Secara singkat saja, baptisan itu artinya penyerahan diri kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan baca dalam Roma pasal 6, Roma pasal yang ke-6 ayat ke-11 sampai dengan pasal ayat 14. Roma 6 ayat 11 sampai dengan 14. Roma 6 ayat 11-14 berkata demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Coba kita akan lihat di ayat yang pertama. Pasal 6 ayat pertama. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Dua, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Tiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Kalau ayat-ayat tadi kita urai dengan sederhana, dengan cepat, maka ayat-ayat ini mengartikan bahwa baptisan itu merupakan penyerahan diri seseorang percaya kepada Yesus. Nah, percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, menariknya adalah kadangkala kata baptis ini tidak dipahami dengan tepat, karena beberapa gereja itu memaksakan baptisan bergeser bukan dari arti yang sesungguhnya, sehingga ada beberapa orang terpaksa baptis karena mau menikah. Itu jadi masalah gitu. Sejak kapan baptisan itu menjadi hal yang sangat harus dipaksakan gara-gara mau menikah? Tujuan baptis bukan untuk orang menikah. Tujuan baptis adalah bicara soal keimanan kepada Yesus. Nah, dikatakan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kata sebagai Tuhan itu artinya adalah, ingat, dosa itu artinya terpisah daripada Allah. Dosa itu kematian, itu mengakibatkan kematian. Kematian keterpisahan. Nah, kalau penebusan berarti kan relasinya diperbaikin lagi. Nah, dulu ketika dosa terjadi, seseorang mengeluarkan diri dari otoritas Allah. Nah, kata menjadikan Tuhan dari penguasa tunggal artinya seseorang itu dengan rela menundukkan diri, menyerahkan diri kepada Allah untuk kembali kepada relasi tersebut. Nah, relasi tersebut terjadi karena apa? Bukan karena orang itu mau saja, tapi dia itu mau dan dia dengan sungguh-sungguh berkomitmen. Tapi dasarnya bukan itu, dasarnya adalah karena orang tersebut melihat kasih karunia Allah yang menjangkau dia. Itulah kenapa dikatakan sebagai Juru Selamat. Tuhan dan Juru Selamat, mengakui bahwa saya ini orang berdosa.
mengakui bahwa saya ini celaka, mengakui bahwa kematian dan dosa tidak dapat saya atasi masalah tersebut, mengakui bahwa saya memang bukan hanya membutuhkan, tapi memang saya bersalah kepada Allah dan sadar akan dosa-dosa itu, dan dia sadar bahwa hanya satu solusi yang memberikannya itu, yang bisa memberikannya ada atas semua masalah itu adalah Tuhan sendiri di dalam Yesus Kristus. Dan karena itu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan perkara main-main, tapi sebuah kesungguhan. Kalau dulu dosa itu digambarkan sebagai Tuhan, sebagai master, maka sekarang orang tersebut punya komitmen mengakui keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan orang itu mau untuk tunduk kepada Allah kembali. Nah, ini sangat indah sekali, saudara saya kasih dalam Tuhan. Karena itu, baptisan itu menjadi sakramen. Baptisan tidak menyelamatkan seseorang, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, tapi baptisan itu adalah semacam simbol yang dinyatakan atas komitmen seseorang. Sekali lagi, bukan menyelamatkan, tidak menyelamatkan, tapi baptisan penting dilakukan sebagai bentuk komitmen yang dapat dilihat oleh sesama anggota gereja yang lain. Karena ketika orang dibaptis, tidak hanya dimasukkan di dalam iman kepada Yesus saja, tapi dia di dalam baptisan dia dimasukkan dalam menjadi keluarga Allah, bagian keluarga Allah. Misal dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, saya akan bacakan. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat ke-37. Kisah Rasul 2 ayat 37, demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. 39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ini menarik, saudara. Jadi ketika mereka mendengar Petrus memberitakan Injil, mereka mendengar bagaimana Yesus telah berkorban, mati buat mereka. Mereka bicara, apa harus saya lakukan? Serahkanlah dirimu kepada Allah. Berikanlah dirimu dibaptis di dalam Yesus Kristus. Dan menjadi bagian daripada perjanjian itu. Nah, pada waktu kita dibaptis, pada waktu kita menyerahkan diri kepada Allah, pada waktu yang sama kita menjadi anggota gereja. Artinya kita menjadi disatukan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah, menjadi keluarga Allah, sebagai keluarga yang memegang janji Allah. Janji apa ya? Janji keselamatan yang diberikan. Jadi sekali lagi prosesi atau sakramen baptis adalah semacam tanda komitmen. Kita berkomitmen di hadapan Allah dan berkomitmen di hadapan jemaat bahwa hari ini saya menjadi bagian gereja. Hari ini saya adalah keluarga kalian. Hari ini saya adalah orang-orang yang diselamatkan. Hari ini saya memegang janji Allah itu. Jadi punya urgensi luar biasa baptisan, bukan hal yang main-main. Dan Yesus memerintahkan secara langsung. Karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika orang dibaptis, dia itu dimurnikan. Karena dimurnikan bukan karena perbuatannya, tapi karena darah Yesus yang ditumpahkan bagi orang tersebut. Dimurnikan, dikuduskan, dilayakkan. Ini kataku, dikuduskan, dimurnikan, dan dilayakkan. Artinya ini bukan tindakan orang tersebut untuk memampukan, tapi ini tindakan Allah yang memurnikan, yang melayakkan, yang menguduskan, yaitu di dalam darah Yesus. Karena itu baptisan merupakan sebuah komitmen yang sangat dalam, bukan bermain-main. Nah, ya kedua, sakramen kedua adalah sakramen perjamuan kudus. Nah, saya akan lebih dalam di sini bicara soal penebusan Yesus. Sakramen perjamuan kudus ini sangat menarik. Ini merupakan perintah Yesus sendiri tatkala dia sebelum ditangkap pada malam, sebelum dia disalibkan, dia mengadakan perjamuan malam. Itu adalah perjamuan Paskah, persiapan Paskah besar. Jadi pada waktu itu dia bersama murid-muridnya makan perjamuan malam atau perjamuan Paskah, persiapan Paskah besar. Dan kita tahu bahwa Paskah itu di orang Yahudi itu merupakan sebuah peringatan di mana mereka memperingati hari pelepasan atau hari kemerdekaan yang Allah berikan kepada mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, menariknya adalah yang menjadi poin utama dalam Paskah orang Yahudi adalah yaitu darah domba yang dicurahkan. Itu merupakan itu mengingatkan akan peristiwa tatkala Allah membunuh anak-anak sulung. Allah ke Mesir, kemudian menghancurkan anak-anak sulung, dan setiap di rumah orang-orang Israel di Goshen, ketika mereka
Allah mengatakan kalau kalau engkau membuat di palang pintu, membuat tanda dengan darah domba, malaikat Allah akan melewatinya, tidak akan dibunuh. Nah ini menarik Bapak Ibu, saudara saya kasih dalam Tuhan. Ini adalah peristiwa yang bukan cuma mirip saja sebenarnya, tapi ini adalah peristiwa yang menggambarkan tentang pengorbanan Kristus. Pasca Yahudi itu mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir, dan darah domba dicurahkan di palang pintu mereka sehingga terjadi keselamatan atas mereka. Nah, dan Yesus pada waktu malam Paskah itu dia mengajar pada murid-muridnya, kau akan dibebaskan tapi bukan dari perbudakan Mesir, tapi dari perbudakan dosa. Dulu engkau keluar dari otoritas Allah dan engkau menundukkan diri kepada dosa yang menjadi tuan kamu. Jadi dosa semacam tuan, jadi tuan kamu. Nah sekarang engkau kukeluarkan dari perbudakan dosa itu bukan dengan darah domba tapi dengan darahku sendiri, kata Yesus. Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Sebenarnya penggenapan Yesus ini itu dijanjikan bukan hanya pada waktu Musa, tapi pada waktu dalam Kejadian yang dulu pernah saya diajarkan di level sebelumnya mengenai kejatuhan manusia dalam dosa. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 saja sudah Allah nyatakan nubuatan tersebut sebagai bentuk kasih karunia pemeliharaan Allah kepada manusia yang berdosa, sebagai bentuk kebaikan Allah, belas kasihan Allah, di mana Allah menjanjikan seketika setelah mereka jatuh dalam dosa, Allah menjanjikan kepada mereka bahwa nanti keturunan ular akan meremukkan keturunan wanita ini, dan keturunan wanita ini akan menghancurkan kepala ular tersebut. Dan siapa keturunan perempuan itu? Adalah Yesus itu sendiri. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka mengambil daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangannya. Tapi usaha mereka tidak memadai sehingga Allah datang dan mengambil hewan kambing, kemudian dipotongnya itu, dicurahkan darahnya, dan diambil kulitnya untuk menutupi ketelanjangan mereka. Semua itu berbicara tentang Yesus ke depannya. Jadi perjamuan kudus, yang sakramen perjamuan kudus yang Yesus katakan kepada mereka, ini memiliki sebuah pondasi sangat kuat. Nah, bahkan di dalam gereja mula-mula, perjamuan kudus disarankan untuk sering dilakukan, untuk sering terus-menerus dilakukan. Kenapa demikian? Karena itu akan mengingatkan mereka akan apa yang Allah lakukan, apa yang Yesus lakukan. Di dalam perjamuan kudus, Yesus adalah anak domba dan memberikan kelepasan atas maut, dan itu semua diberikan di dalam darah Yesus di atas kayu salib. Itulah makna perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus itu kalau begitu kita simpulkan, perjamuan kudus itu merupakan, itu bicara tentang penebusan Yesus secara visual gitu kan. Visual. Jadi ini sakramen atau memvisualkan kira-kira. Jadi kita dalam sakramen tersebut, kita ini memiliki pengalaman perasaan. Kita diajak ke sana. Diajak ke sana tidak hanya untuk memikirkan, tapi diajak untuk ikut merasakan dengan roti yang kita makan, dengan anggur yang kita minum. Kita seluruh indera kita diajak untuk merasakannya, bahwa penyelamatan yang Yesus lakukan kepada saudara dan saya adalah keselamatan yang begitu besar, yang Allah inginkan kita untuk mengingatnya senantiasa. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, coba kita buka dalam 1 Korintus pasal 11 dengan cepat. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23. Pasal 11 ayat 23 sampai dengan 25. Oke, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara makan tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, ini adalah hal yang ditekankan oleh Paulus. Paulus mengatakan, aku menerima dari Tuhan sendiri. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 25 atau 26 tadi, saya tambahkan satu ayat. Roti itu melambangkan tentang tubuh Yesus yang diserahkan, yang dipecah-pecahkan. Artinya penderitaan Yesus alami yang diserahkan bagi engkau dan saya. Kata-kata diserahkan. Tubuh Yesus yang diserahkan, yang dipecah-pecahkan, itu menyatakan konsep penebusan. Artinya ini diserahkan untuk engkau dan saya.
Yesus menggantikan posisimu dan posisi saya. Dia telah menanggung segala murka Allah yang itu merupakan bentuk keadilan Allah. Karena Allah itu kudus, maka dosa harus dihukum. Karena Allah itu adil. Di dalam kekudusan Allah, Allah itu menyatakan keadilannya dan keadilan tidak mungkin ditunda. Karena itu keadilan Allah dinyatakan di dalam penghukuman akan Yesus Kristus. Kenapa demikian? Karena Yesus Kristus menggantikan kita, menebus, membayar. Jadi ada harga kerugian harus dibayar dari pihak orang bersalah. Tapi karena orang bersalah tersebut tidak mampu membayarnya, yaitu Anda dan saya, maka Yesus menggantikannya. Di dalam perkara seperti ini, bukan masalah siapa yang menggantikannya. Yang penting dari pihak yang dirugikan itu telah mendapatkan kembali apa yang mereka kehilangan, atau yang di pihak yang dirugikan telah mendapat kembali apa yang menjadi hak mereka, atau dalam kata lain dibalaskan. Tetapi harga yang diberikan itu bukan dari pihak kita, tapi ada orang yang menggantikan kita. Itulah penebusan. Yesus melakukannya bagi engkau dan saya. Di dalam peringatan perjamuan kudus itu memperingati apa yang Yesus lakukan. Yesus mengatakan peringatan akan aku, kata Yesus. Lakukanlah itu untuk peringatan akan aku, akan Yesusnya. Jadi semacam relasi yang sangat kuat. Bagi kekristenan inilah dasar relasi yang paling kuat dengan Allah. Bahwa Allah mengasihi kita, dan kita dengan perjamuan kudus kita diingatkan senantiasa bahwa Allah sudah mengasihi kita, sudah mengasihi kita. Dan apapun kita lakukan, kita kerjakan bagi Tuhan karena kita mengasihi Allah. Kita ikut Tuhan bukan karena sesuatu kita minta-minta, bukan. Tapi Allah sudah memberikannya kepada kita. Itu poin yang paling mendasar dalam perjamuan kudus. Bahkan cawan itu mengartikan murka Allah. Murka Allah. Dan murka Allah telah selesai. Artinya di atas kayu salib, murka Allah dicurahkan penuh dan selesai. Sehingga Yesus mengatakan waktu sebelum dia meninggal, tetelestai. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah lunas. Tuntas, kata Yesus. Dengan darah Yesus dicurahkan. Bahkan darahnya dimeteraikan menjadi perjanjian baru. Dikatakan perjanjian baru. Apa maksud perjanjian baru? Di dalam perjanjian baru itu darah Yesus telah memeteraikan penebusannya. Bahwa di dalam diri kita, bahwa di dalam diri orang percaya, Allah Bapa melihat ada meterai di situ. Bahwa meterai itu mengatakan bahwa dia sudah selesai membayar apa yang menjadi kesalahan mereka, yaitu di dalam Yesus. Jadi dalam darah Yesus itu ada pada saya dan pada Anda sebagai orang percaya. Itulah perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus indahnya, dan satu poin lagi adalah dalam perjamuan kudus Yesus mengatakan, lakukanlah ini untuk ingat akan aku dan juga kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi pada waktu gereja mula-mula mereka sering melakukan perjamuan kudus, itu mereka saling mengingatkan, hey, kita adalah umat tebusan Allah. Kita adalah umat perjanjian sebagai keluarga Allah. Kita saling mengingatkan, pegang iman kuat-kuat, jangan lepaskan. Kita di dalam perjamuan kudus kita diajak Tuhan untuk merasakan kasih Tuhan. Kita mengecap kasih Tuhan luar biasa. Pengalaman indrawi kita, makan dan minum, kita diajak untuk merasakannya. Pengalaman-pengalaman histori di masa lampau. Tapi punya ikatan relasi yang sangat kuat sampai hari ini kepada gerejanya di dalam perjamuan kudus dalam sakramen ini. Tidak hanya itu, kita diajak untuk menantikan kedatangan kedua kali. Hal ini sangat powerful. Satu sisi kita diingatkan Allah mengasihi kita dan Allah sudah menebus kita. Di satu sisi kita diingatkan bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua. Dan ini sungguh indah sekali, saudara saya kasih dalam Tuhan. Penantian akan kedatangan Yesus kedua kali itu menjadikan sebuah pengharapan yang besar bagi orang percaya pada gereja. Tidak hanya pada masa itu, harusnya sampai hari ini pun kita sadar bahwa kedatangan Yesus kedua kali adalah hal yang sangat dinanti-nantikan, di mana Tuhan akan mengakhiri segala kejahatan dan penderitaan, di mana semua akan dihakimi. Tapi kita sebagai orang percaya telah dimeteraikan oleh darahnya. Di dalam penghakiman Allah, di dalam tata penghakiman Allah, kita sebagai orang percaya dilihat ada meterai Yesus di situ. Dilihat bahwa Yesus telah menebus kita. Dilihat bahwa hari ini mereka telah menjadi umat kepunyaan Allah. Sungguh indah. Itulah kenapa gereja mula-mula sangat menanti-nantikan kedatangan Yesus. Dan perjamuan kudus itu mengingatkan kita bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Yang terakhir, poin terakhir. Gereja sejati memiliki ciri ketiga, yaitu memiliki disiplin gereja. Nah, disiplin gereja ini berkaitan dengan kekudusan sebenarnya. Nah, kenapa ini perlu dibicarakan? Karena kalau saya katakan disiplin gereja mewakili kekudusan gereja, saya sempat menyampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa gereja disebut seperti mempelai Kristus, di mana dipersiapkan bagi pesta perkawinan. Itu semacam metafora ya. Metafora bukan berarti ada kawinan beneran ya. Nah,
gereja dengan Yesus kawin, siapa undangannya, enggak begitu. Ini cuma penggambaran saja bahwa 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 gereja itu dipersiapkan untuk satu momen di mana sang mempelai itu melihat mempelainya, mempersiapkannya, dan kekudusan ada di dalam pasangannya tersebut. Nah, dikatakan gereja di sini, disiplin gereja di sini merupakan bentuk daripada komitmen akan kekudusan. Nah, ini cukup menarik saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena disiplin gereja tidak semua gereja, ya saya tidak tahu pasti jumlahnya berapa, tapi tidak banyak. Yang saya tahu dalam pengalaman saya sebagai orang Kristen, dalam dunia gereja juga tidak banyak gereja yang berani melakukan hal tersebut. Banyak alasannya ketika saya dekati, apa alasannya? Beberapa orang mengatakan ya kalau disiplin gereja begini, ya bisa mempengaruhi banyak hal lah gitu kan. Takutnya kalau ada orang yang punya persembahannya banyak, disiplin, ngambek, nggak persembahan lagi. Ya itu isu salah satu isu yang sering muncul. Ya, saya harap kita sebagai gereja, kita berada di gereja juga yang tidak seperti demikian ya. Jadi ilmunya begini. Kenapa disiplin ini penting? Karena disiplin gereja menunjukkan komitmen gereja kepada kekudusan. Kenapa kekudusan penting? Karena kekudusan itu merupakan identitas gereja yang diberikan Allah, dianugerahkan Allah. Dulu saya juga menyampaikan mengenai kekudusan dan kebaikan Allah. Yang saya sebut kekudusan di sini tentang kekudusan gereja, artinya bahwa kita telah dikuduskan, dipisahkan menjadi milik Allah, dan kita tunjukkan komitmen itu. Bahwa di dalam baptisan tadi juga dikatakan bahwa kita dimurnikan. Di dalam baptisan kita mau komitmen sama Tuhan. Nah, komitmen ini yang kita jaga bersama-sama. Nah, di dalam pendisiplinan gereja tentunya kejatuhan manusia dalam dosa, maksudnya jemaat bisa jatuh dalam dosa, gereja perorangan individu juga bisa jatuh dalam dosa, orang percaya bisa jatuh dalam dosa. Nah, kalau itu di mana peranan disiplin ini? Kita membedakannya begini. Kalau ada jemaat jatuh dalam dosa, tentunya orang tersebut itu butuh ditegur, tapi juga butuh dikuatkan. 1 Korintus mengatakan dengan jelas, kalau ada saudara kamu jatuh dalam dosa, cukuplah satu orang menegurnya. Kalau dia insaf, kalau dia mau, ya sudah, yang lain jangan negur lagi, cukuplah buat dia. Jadi satu sisi ada teguran itu sebenarnya kasih, sebenarnya kepedulian sebenarnya. Kenapa? Karena iman itu serius gitu kan. Jadi karena serius maka kita sering menjaga. Nah, disiplin kan merupakan bentuk kita menjaga saudara kita dalam kasih. Tetapi diimbangi antara teguran, nasihat, dan juga backup. Nah, itulah menariknya kenapa ini jadi begitu penting. Dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 5, ya saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 5. Pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Dikatakan demikian. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang hidup dengan istri ayahnya. Jadi Paulus mengatakan di Korintus ini sampai begini loh, orang yang berdosa pun tidak melakukan ini gitu kan. Sampai Paulus mengatakan demikian. Tapi kok bisa ada di dalam gereja? Sekali lagi ya, orang berdosa pun yang tidak kenal Yesus tidak melakukan kejijikan seperti ini. Nah, ini orang gereja melakukan hal ini. Paulus mengingatkan dengan keras ayat 2, sekalipun demikian kamu sombong. Jadi rupanya dalam Paulus mengatakan soal jemaat di Korintus. Jadi bukan memperorangan, ada kasus seperti ini, tapi kamu sebagai gereja, kamu sombong. Kamu masih memegangkan betapa hebatnya gerejamu, padahal ada kasus seperti demikian dan kamu tidak selesaikan. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang-orang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Jadi Paulus mengatakan, bukannya kamu lebih baik jangan sombong, tapi berduka cita sebagai gereja. Kenapa? Ada masalah itu kamu nggak tanganin. Akhirnya reputasi Korintus itu rusak. Bahkan orang mengatakan, loh kalau gitu buat apa kita jadi Kristen? Sama aja kan. Sampai orang luar mengatakan demikian. Sehingga Paulus mengatakan lebih baik kamu berduka lah. Kalau ada kejadian kamu berduka. Gak cuma berduka, Paulus mengatakan lebih baik kamu melakukan suatu tindakan. Tindakan apa yang harus dilakukan? Dikatakan oleh Paulus begini, tidak lebih patut kamu berduka dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Disuruh menjauhkan. Lah Pak, ini berarti kan Paulus mengajarkan apa yang salah Pak? Menjauhkan. Bukan, ini lihat konteksnya. Orang tersebut yang melakukan tersebut tidak merasa bersalah. Kemudian gereja tidak ambil tindakan. Lalu mempengaruhi yang lainnya. Anda bisa bayangkan kalau misalnya tindakan percabulan seperti ini menjadi wajar di gereja. Akhirnya apa terjadi? Anak-anak melihat, semua melihat. Akhirnya dipikir itu melegitimasi. Oh boleh. Padahal Kristen tidak mengajarkan demikian. Ya, ini konteks yang mesti dipahami. Ayat 3, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir,
telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Kata menjatuhkan hukuman, tapi jangan bayangkan dicambuk, dipukulin, bukan. Maksudnya menjatuhkan hukuman adalah Paulus berani mengatakan itu salah. Dan Paulus berani mengatakan harus ditindak, bahkan dikeluarkan dari gereja, dari kantor jemaat gereja. Kenapa? Karena sudah diberitahu tapi tidak mau bertobat. Gitu. 4. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Sebuah pendisiplinan rohani satu sisi menekankan penegasan kekudusan, tapi satu sisi cukup menarik menegaskan kepada orang tersebut bahwa kalau Anda main-main ada konsekuensi besar di dalam iman Anda, kebinasaan. Tapi ada satu pengharapan ketika orang didisiplin, harapannya orang itu sadar. Sehingga memang konsekuensinya dia akan dapat. Dosa itu mengakibatkan sebuah konsekuensi. Tapi bukan berarti tidak ada kesempatan kembali. Paulus mengatakan, yaudah kita lepaskan saja. Biar dia tahu kita ini sungguh-sungguh. Nah harapannya adalah suatu hari mereka sadar, disiplin itu mereka sadar kembali kepada Tuhan. Dan tindakan yang membutuhkan keberanian dari pemimpin gereja ataupun dari gereja itu sendiri. Yaitu sebuah tindakan yang benar-benar kontra dengan dosa. Nah tapi bukan semua dosa diperlakukan seperti ini, bukan. Lihat situasi, lihat orangnya. Karena itu memberikan semacam prosedur. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Ini sangat terkenal sekali tentang menegur dan sebagainya. Jadi ada semacam prosedur yang dilakukan. Yaitu tegur 4 mata kata Yesus. Kalau orang bersalah, ajak dia bicara 4 mata. Tegur dia baik-baik. Nah kalau dia mengaku ya puji Tuhan. Bimbing dia untuk kembali. Asal dia mau kembali. Tapi kalau dia udah nggak ngaku, tapi faktanya dan semua terbukti dengan jelas melakukan itu, bahkan merusak gereja, ya bawa saksi, tegur dia, kata Yesus. Bawa saksi, tegur dia. Masih nggak mau ngaku dan sebagainya, dan itu nyata-nyata merusak, merasa benar. Tapi kebenaran itu melawan kebenaran firman Tuhan. Yesus mengatakan, ya udah laporkan kepada penatua. Gitu, orang-orang yang dipilih untuk tanda kutip ya, menggembalakan istilah gitu, menilik, mengawasi jemaat, pemimpin daripada jemaat. Beritahu pada mereka untuk didiskusikan lagi, ditindak lagi, ngomong. Ngasih nggak mau, sudah kita lakukan sebuah tindakan untuk melindungi jemaat yang lain. Akhirnya sampaikan kepada jemaat, lalu kemudian diambil tindakan tegas. Ini namanya pendisiplinan gereja. Jadi gereja sejati tidak takut untuk mendisiplin. Pendisiplinan gereja itu semacam suara untuk menyatakan suara dengan tegas. Kami adalah gereja, hidup kami kudus. Kenapa kudus? Sebab kami hidup punya pengharapan. Pengharapan kami itu mendorong kami hidup seperti ini. Apa sih itu? Yaitu Tuhan telah menebus saya dari dosa, Tuhan telah menebus gereja dari dosa, maka kehidupan gereja adalah kehidupan yang kudus. Itu normal. Seperti tadi saya katakan di dalam soal baptisan. Bukankah kita dibaptis dalam kematian Yesus? Kita dibaptis dalam nama Yesus, kita dibaptis dalam kematiannya. Kematian terhadap dosa. Dan kita harus menyerahkan tubuh kita kepada Allah sebagai senjata kebenaran, bukan kepada dosa. That's about commitment. Gereja yang sejati memiliki 3 ciri komitmen seperti ini. Yang pertama, berdiri di atas pengajaran yang benar. Yang kedua, gereja memiliki sakramen yang menyimbolkan komitmennya. Yang ketiga, gereja memiliki disiplin sebagai bentuk komitmen kepada kekudusan. Saya rasa ini bisa membangunkan iman kita, menguatkan iman kita, dan saya harap kita menjadi gereja yang kokoh, yang kuat, dan tentunya kita bertumbuh ke arah keserupaan di dalam Kristus. Semakin hari, semakin nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati.